Saudaraku Shalom, selamat ketemu kembali dengan renungan singkat yang saya bawakan pagi ini dengan tema nama Yesus yang dimanipulasi orang-orang Yahudi. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 19 ayat 13-20. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 anak-anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki setan itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan itu makin termasyarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Saudara yang kasih, masih di Efesus ada kisah yang tadi kita baca, 7 anak laki-laki dari seorang imam yang bernama Skewa. Dan ini adalah orang Yahudi. Pada waktu saya membaca ini saya miris sebab orang Yahudi adalah orang yang telah dididik, diajar untuk mengenal Kristus, mengenal Allah yang Maha Tinggi. Dan bahkan kalau orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, Yahweh atau Elohim, lalu kemudian mempraktekkan tenung, sihir, hal seperti itu hukumannya sangat mengerikan. Pada zaman Raja Saul, orang-orang yang mempraktekkan tenung dihabisi. Tapi saudaraku, iblis selalu bekerja dan berjuang. Sehingga saudaraku, dalam kisah ini bahkan anak-anak imam agama Yahudi mempraktekkan sihir. Yang menarik adalah mereka juga tahu nama Yesus. Karena itu mereka memanipulasi, memakai dengan cara yang tidak baik. Mereka bilang kepada orang yang kerasukan setan, "Aku usir kau keluar dari orang ini demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Lalu orang yang kerasukan itu menjawab, saudaraku, "Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa?" Lalu orang yang kerasukan itu marah, menggagahi mereka dan mengalahkan ke-7 anak laki-laki itu sampai akhirnya mereka lari tunggang-langgang dari rumah itu dan terluka serta telanjang. Yang luar biasa adalah kisah ini menjadi berita heboh di Efesus, viral, luar biasa. Sehingga nama Yesus termasyhur di situ. Dan banyak orang kemudian menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Yang menarik dalam teks tadi, ada orang-orang yang juga bahkan bukan hanya percaya, tapi ngaku dosa. Inilah sesuatu yang indah. Percaya dan mengaku dosa, bertobat. Sampai mereka mengaku bahwa mereka juga dulu mempraktekkan hal yang seperti dilakukan oleh anak-anak Skewa. Bahkan ada yang menyerahkan kitab-kitab, semacam gulungan, pada waktu itu belum ada kertas seperti kita. Gulungan dengan tulisan tangan yang dikumpulkan, dan kitab-kitab itu adalah kitab-kitab mantra, kitab-kitab kuasa kegelapan untuk sihir. Dan dikumpulkan, dibakar. Jumlahnya itu 50.000 keping perak senilai dengan itu. Saya coba baca sebuah buku, itu nilai rata-rata, nilai sekarang itu sekitar 50 juta rupiah. Luar biasa. Saudaraku, yang luar biasa adalah bahwa kalau orang bertobat, harus ingat bahwa mengikut Tuhan itu ada harga yang dibayar. Harus tinggalkan kebiasaan buruk, tinggalkan dosa, tinggalkan hal yang dulu kita senangi dan tidak berkenan pada Tuhan, ditinggalkan. Bahkan cerita tadi, mereka rela membayar, rela membakar gulungan kitab yang pada waktu itu sangat mahal, 50 juta nilainya. Saudara yang kasih, mengapa anak-anak Skewa memanipulasi nama Yesus? Karena nama Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Di dunia ini saudara, banyak hal yang istimewa. Dan kadang-kala kita membayar mahal mengikuti Yesus. Tapi saudara, kalau punya Yesus, kita punya hal yang jauh nilainya dibanding apapun di dunia ini. Yaitu Yesus, nama di atas segala nama. Dan karena itu sebabnya anak-anak Skewa memanipulasinya
Saudaraku, mari kita mengikut Yesus dan mentaati sabda Yesus. Sebab dalam Yesus ada kuasa, ada kemenangan terhadap dosa dan kuasa si jahat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih. Tuhan memberkati kami semua hari ini. Tuhan memberkati negeri tercinta kami Indonesia. Damai, tentram, dan punya masa depan indah. Bapa, terima kasih. Tolong kami semua. Haleluya. Amin. Selamat pagi.